mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul tanpa belenggu. Roma pasal 7 ayat 26 adalah suatu ayat di dalam Alkitab yang sangat sukar dipahami. Bukan hanya di antara ayat-ayat dalam kitab Roma, tetapi juga di antara semua ayat-ayat dalam Alkitab. Dalam Roma 7 ayat 26, Paulus memberikan kesaksian. Seperti ini bunyinya. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh imaniku, aku melayani hukum dosa. Pernyataan Paulus ini dalam terjemahan bahasa Indonesia memberi kesan yang sangat kuat, seakan-akan Paulus memiliki hidup dalam dualisme. Ya, dalam dualisme saudara-saudara. Di mana di satu pihak dengan akal budinya Paulus melayani hukum Allah, tetapi di pihak lain dengan tubuh insaninya melayani hukum dosa. Dengan kesan tersebut saudara, seakan-akan secara akal pikiran Paulus menyetujui hukum Allah atau hidup dalam kesucian Allah. Tetapi di pihak lain, Paulus juga menyetujui untuk hidup dalam dosa. Atau masih hidup dalam dosa. Saudara-saudara, karena menurut Paulus, menuruti keinginan dosa di dalam dagingnya. Dalam hal ini seolah-olah dikesankan karakter Paulus buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesan tersebut, ada teolog-teolog yang memiliki pandangan bahwa pergumulan Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 23 sampai 26 ini adalah pergumulan Paulus sebelum ia mengenal Tuhan Yesus atau sebelum ia mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Juga ada yang mengatakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tambahan yang tidak ada dalam naskah aslinya. Melalui sebuah penelitian saudara, ternyata semua naskah asli memuat kalimat tersebut. Ya. Semua naskah asli memuat kalimat tersebut. Jadi hal ini tidak boleh dibantah, karena memang Paulus menulis kalimat tersebut. Masalahnya adalah bagaimana kita memahami isi atau maksud dari tulisan Paulus tersebut, saudara-saudara. Adalah pandangan yang sangat keliru kalau kita mengatakan bahwa pernyataan Paulus tersebut menunjukkan pergumulannya sebelum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya pergumulan Paulus di sini adalah pergumulannya setelah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Sangat mudah untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa hal tersebut adalah pergumulan Paulus sesudah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Hal ini ditunjukkan oleh Roma pasal 7 ayat 25 di mana Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pernyataan ini jelas sekali bahwa hal tersebut menunjukkan pergumulan Paulus setelah mengenal Yesus. Kalimat lengkapnya Paulus menyatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani, ayat 25 dan 26 ini tergabung, artinya menjadi satu, tidak dalam bentuk yang terpisah. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris juga banyak yang menggabungkannya. Dalam pernyataan tersebut di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Paulus menyatakan bahwa dirinya melayani hukum dosa. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara, ya. Tidak mungkin, ya. Sebab Paulus dalam kesaksiannya menyatakan bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus, ia adalah seorang yang tidak bercacat dalam melakukan
hukum Taurat. Dinyatakan di dalam Filipi 3 ayat 6. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak pernah mengenal hidup dalam perhambaan kepada dosa atau melayani hukum dosa. Justru yang dirasakan oleh Paulus adalah sebaliknya. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, yaitu ketika hidup dalam keberagamaan Yahudi, ia merasa tidak bercacat, yang sama dengan tidak berdosa. Perlu ditambahkan di sini bahwa yang dipahami oleh Paulus mengenai dosa sebelum ia mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Mengenai hal itu Paulus menyaksikan bahwa dirinya tidak bercacat. Saudara, jadi sangatlah tidak mungkin ia memiliki pernyataan bahwa dirinya diperhamba oleh dosa atau menghambakan diri kepada dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi persoalan yang harus dipecahkan. Benarkah Paulus hidup dalam dualisme? Tentu tidak, saudara. Ya, tentu tidak. Paulus tidak hidup dalam dualisme. Memang dalam pernyataan Paulus di dalam Roma 7 ayat 26 tersebut bisa muncul kesan bahwa Tuhan Yesus memperkenankan Paulus hidup dalam dualisme. Sebab Paulus mengatakan kalimat di atas, syukur kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kalau dipahami demikian, di mana seakan Tuhan Yesus menyetujui Paulus hidup dalam dualisme tersebut. Ya, artinya Paulus diperkenankan oleh Tuhan Yesus hidup dengan cara demikian. Berarti kita semua menuduh Tuhan Yesus kompromi dengan dosa. Ini adalah sikap yang melecehkannya. Ini adalah sikap yang menghina Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebenarnya ucapan syukur Paulus kepada Tuhan Yesus bertalian dengan kuasa atau fasilitas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan pergumulan melawan kodrat dosa dalam dirinya. Sebab keselamatan dalam Tuhan Yesus memberikan kemungkinan seseorang untuk hidup dalam pimpinan roh dan bebas dari kodrat dosa. Tentu hal ini tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, tetapi harus melalui sebuah perjuangan, ya. Sebuah perjuangan, saudara-saudara. Ya. Dengan sungguh-sungguh kita harus berjuang. Dalam hal ini hendaknya ucapan syukur kepada Tuhan Yesus tidak dipahami salah. Ucapan syukur tersebut didasarkan pada adanya kemungkinan untuk bisa hidup tanpa belenggu kodrat dosa. Dan selanjutnya bersama-sama kita mengenakan kodrat ilahi. Sola Gracia.